Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Heidi Aceh Singkil, channel yang membahas tentang alur cerita film terlengkap. Di awal cerita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Mia dan Nico. Mia yang sedang mengandung, mereka berdua bersama warga-warga lainnya sedang berupaya untuk melarikan diri dari negaranya. Dikarenakan di negaranya sedang mengalami konflik. Siapa saja yang tidak mau memberikan kontribusinya dalam perjuangan akan disingkirkan seperti wanita hamil, anak-anak, dan orang tua. Saat itu telah terjadi krisis bahan makanan dan membuat mereka terpaksa keluar dari negara mereka tersebut. Dengan dibantu oleh warga sipil, mereka semua diselundupkan di dalam beberapa kontainer. Kontainer tersebut akan diangkut ke luar negeri. Upaya penyeludupan ini tidaklah gratis. Nico terpaksa meminta cincin pernikahan mereka untuk membayar upaya penyeludupan ini. Beberapa saat kemudian, mereka sudah dikumpulkan di beberapa kontainer dan siap menunggu keberangkatan. Di dalam kontainer tersebut, Mia dan Nico melihat kondisi beberapa orang sangat memprihatinkan. Sebagai suami yang baik, Nico meyakinkan istrinya agar tetap tenang dalam perjalanan nanti, berhubung Mia tengah hamil. Setelah menunggu di dalam kontainer, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ternyata di luar juga ada warga lain yang berebutan masuk ke dalam kontainer. Para penyeludup kewalahan mengatur mereka dan meminta agar mereka dipindahkan ke kontainer yang lain. Dan disinilah Mia dan Nico akhirnya terpisah. Nico mengatakan kepada istrinya agar ia tetap tenang dan meyakinkan Mia, pasti mereka akan bertemu di pelabuhan nanti. Dan akhirnya truk pun berangkat. Di tengah perjalanan truk mereka dihadang oleh para tentara. Mereka dicurigai kalau kontainer mereka menyeludupkan warga sipil. Mereka semua sangat ketakutan karena jika mereka ketahuan, mereka semua wajib untuk dimusnahkan. Mia mengintip dari celah kontainer yang bolong. Ia melihat para tentara tersebut sedang membuka pintu. Mereka bersembunyi di belakang kontainer. Namun para tentara itu mengetahui persembunyian mereka lalu menghabisi mereka semua. Untungnya Mia berhasil bersembunyi di atas peti kayu. Ia mencoba menghubungi Nico namun ponsel suaminya tidak bisa dihubungi. Tak lama kemudian Mia menyadari kalau ia sudah berada di sebuah pelabuhan. Ia terus menghubungi suaminya, tapi masih tak bisa terhubung. Mia menemukan tas yang berisi peralatan yang mungkin bisa menyelamatkannya dari kontainer itu. Dan di malam harinya, kontainer itu pun terguncang. Ternyata kapal yang membawa kontainer itu terombang-ambing di tengah lautan yang gelap. Mia meminta pertolongan, tapi tak ada yang mendengar hingga akhirnya kontainer yang membawa Mia. Di paginya, Mia sangat terkejut melihat kontainer itu terlihat digenangi air. Ia mencoba melihat dari celah lubang kontainer dan ternyata Mia sangat terkejut. Dia sudah berada di tengah lautan. Mia semakin panik dan ketakutan. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia terus mencoba menghubungi suaminya, tapi sayang ponselnya rusak karena tergenang air. Mia mencoba untuk menutupi lubang kontainer dan tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari luar kontainer. Ternyata itu adalah suara orang yang terkurung di dalam kontainer lainnya yang terjatuh tadi malam saat terjadi badai. Ia mengingat nomor kontainer itu yang di dalamnya ada suaminya. Ia meminta tolong dan memanggil nama Nico, tapi pada akhirnya ia melihat kontainer itu tenggelam. Mia sudah merasa pasrah, dia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi ketika Mia mulai nekat ingin mengakhiri hidupnya, bayi yang ada di dalam kandungannya bergerak. Seketika Mia menyadari kalau apa yang telah ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Satu malam telah dilewati oleh Mia. Ia sangat ketakutan di saat mendengar serangan hiu yang menabrak dinding kontainernya. Keesokan harinya, ia melihat barang-barang yang ada di dalam kontainer dan ia menggunakan untuk menyelamatkan diri. Tapi
Tiba-tiba Mia dihubungi oleh suaminya. Ternyata suaminya masih hidup dan ia dipindahkan ke kontainer yang tak tahu di mana tempatnya. Niko berjanji akan menjemput Mia dan ia meminta agar Mia tetap bertahan dalam keadaan apapun. Sorenya terlihat Mia sangat merasa kesakitan karena bayi di dalam kandungannya segera lahir. Dengan cuaca di tengah laut yang sangat ekstrim, ia berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan anaknya tanpa bantuan siapapun. Dan untungnya anaknya lahir dengan selamat. Keesokan paginya Mia sibuk mengurus bayinya. Ia harus makan yang banyak agar dapat memberikan makanan melalui ASI pada bayinya. Namun bayinya terus menangis hingga membuat Mia tak sadar telah membentak anaknya. Tak lama kemudian Mia kembali memberikan minuman dan akhirnya bayi itu mau dan membuat Mia merasa sedikit lega. Karena merasa sangat lapar, Mia tak menyadari telah menghabiskan persediaan makanan. Mia menatap anaknya dan ketakutan tidak bisa lagi memberi anaknya minum. Keesokan harinya Mia mencoba melubangi dinding atas kontainer untuk bisa menyelamatkan diri. Namun belum selesai baterai bor yang digunakan Mia habis. Ia bingung harus berbuat apa lagi. Mia menggunakan pisau lipat yang ia dapatkan di dalam kontainer dan terus berusaha membuka dinding atas kontainer. Di malam harinya Mia sangat kelaparan. Tidak ada cara lain, Mia terpaksa memakan sisa janin yang ia simpan di dalam toples. Keesokan harinya Mia kembali mencoba melubangi dinding atas kontainer dengan pisau. Namun usahanya kembali gagal karena pisau yang ia gunakan patah. Begitu juga dengan ponselnya sudah tidak bisa digunakan. Stok air minum pun sudah habis. Mia melihat ada tetesan air embun di atas kontainer. Karena kelelahan, Mia pun tertidur. Di dalam mimpinya, Mia didatangi oleh suaminya dan anaknya. Mereka seperti memberikan semangat kepada Mia. Mia terbangun. Karena hujan deras, Mia menampung air hujan itu untuk stok air minumnya nanti. Setelah hujan berhenti, Mia kembali sekuat tenaga untuk membuka dinding atas kontainer dan akhirnya berhasil. Mia sangat bahagia. Mia berhasil menghirup udara segar dari luar kontainer. Mia pun membawa bayinya keluar kontainer agar bayinya mendapatkan sinar matahari pagi. Tiba-tiba ide Mia pun muncul saat melihat ikan-ikan menggerumuni sampah yang dilempar Mia dan mengambil sebuah besi panjang dan berusaha menombak ikan-ikan itu. Tapi sayangnya gagal. Ia tak berhasil mendapatkan ikan. Seharian Mia tak makan apa-apa. Ia harus tetap memberikan bayinya minum. Mia tidak putus asa. Ia pun membawa jaring dari beberapa kabel yang ia dapatkan di dalam kontainer. Dan cara seperti ini berhasil membuat Mia bisa makan malam. Di hari itu, tepat di hari ke-12, Mia terombang-ambing di lautan. Ia menuliskan pesan darurat dan memasukkannya ke dalam toples serta menghayutkannya ke laut berharap ada orang yang menyelamatkannya. Suatu malam di hari ke-24, Mia mencoba menenangkan pikirannya dan berusaha untuk beristirahat. Namun tanpa ia sadari, air sudah hampir penuh dan hampir menenggelamkan kontainernya. Mia membawa bayinya ke atas kontainer. Ketika Mia berada di atas kontainer itu, suaminya menghubunginya dan mengatakan kalau ia tidak bisa menjemput dan menyelamatkan Mia karena situasinya sedang sekarat dan tidak bisa bertahan untuk hidup. Niko mengatakan agar Mia bisa tetap bertahan dan menyelamatkan hidupnya sendiri. Mia menangis dan mengatakan kepada Niko kalau ia sudah melahirkan anak mereka. Tapi Niko mengatakan kalau ia tidak mungkin lagi bisa bertemu dengan Mia dan anaknya. Mia menangis pasrah untuk mengikhlaskan semuanya. Keesokan paginya, Mia merakit sebuah pelampung dari beberapa toples yang ia dapatkan dari peti kayu. Mia merakitnya sampai malam hari karena tidak ada waktu lagi, kontainer akan segera tenggelam. Mia menaruh bayinya di atas rakitan, sedangkan ia kembali ke dalam kontainer untuk mengambil beberapa barang yang ketinggalan. Namun ketika mengambil sebuah barang, kaki Mia terlilit tali dan menjerat kakinya. Ia berusaha melepaskannya karena begitu lama rakit tempat bayinya pun terhanyut.
Mia akhirnya bisa melepaskan jeratan tali yang mengikat kakinya. Kini Mia kehilangan bayinya. Ia berteriak memanggil bayinya. Tiba-tiba seekor paus besar dikirim Tuhan untuk Mia. Paus tersebut mendekati bayi Mia, serta menyemprotkan air agar bayinya terbangun dan menangis. Mia pun berhasil menemukan bayinya kembali. Singkat cerita, bayi dan Mia terombang-ambing di atas rakit yang hanya mampu menopang bayinya. Hingga keesokan harinya terlihat Mia sangat kelelahan dan hampir pingsan. Kali ini burung-burung camar yang menolong mereka. Kerumunan burung-burung camar mengelilingi mereka sehingga keberadaan mereka ditemukan oleh keluarga nelayan yang sedang memancing dengan kapal kecil. Keluarga nelayan itu mendekati rakit kecil itu dan menemukan ada bayi di atasnya. Mereka menyelamatkan bayi tersebut. Namun mereka heran mengapa ada bayi yang hanyut di laut. Dan tiba-tiba mereka melihat ada tali panjang yang mengarah ke dalam air laut. Keluarga nelayan itu pun menariknya dan menemukan Mia yang sudah tenggelam. Mereka pun menarik tali itu dan mencoba menyelamatkan Mia dengan cara memberikan nafas buatan dan memompa jantungnya. Akhirnya Mia sadar dari pingsannya. Mia memeluk bayinya. Mia dan bayinya dibawa di sebuah pulau di daerah Finlandia. Setelah berjuang selama 26 hari, Mia dan Noah anaknya berhasil diselamatkan. Dan film pun berakhir.